kita akan masuk ke topik baru yang sedang kita bahas dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke 10 kalau nggak salah ya. Kita akan masuk ke dalam kata yang namanya pengetahuan. Kita perlu menambahkan iman kita dengan pengetahuan. Terima kasih, saya mau tanya nih, kita udah lama bicara tentang iman kan? Apa itu iman yang kita pahami? Secara umum orang agamis berkata iman itu ya percaya. Iman itu ya rajin aja beribadah, tahu Tuhan itu ada, tahu tentu mengasihi saya, tahu tentu menyertai saya dan memberkati saya. Saya tahu firman Tuhan, saya hafal beberapa ayat Alkitab dan saya cukup beriman. Tetapi apakah hanya cukup kita punya iman seperti itu? Menurut pandangan orang banyak, apakah itu iman? Terima kasih. Nah, mari saya ingin kita membaca bersama-sama. Perhatikan bagaimana Yakobus menulis ayat ini dengan cara yang luar biasa. Dia nggak setuju dengan pernyataan umum yang kita alami, yang kita terima hari-hari ini. Kalau beriman itu artinya saya percaya kepada Tuhan, saya tahu Dia menyertai saya tahu Dia memberkati saya yakin itu terjadi, dan saya baca Alkitab dan saya percaya itu juga akan terjadi. Yakobus berkata, enggak cukup hanya itu saja. Perhatikan baik-baik. Perhatikan di Yakobus 2 ayat yang ke-19. Semoga ini membuat mata kita mulai terbuka. Oh iya, ternyata saya baru sampai itu ya. Lihat Yakobus 2 ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Yakobus 2 ayat ke-19. Kalau sudah ketemu, saya ingin ajak kita bersama-sama membacanya. Yakobus 2 ayat 19. Sudah ketemu? Sudah ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lihat, kalau engkau percaya, setan yang engkau percaya sama Tuhan. Semua pasti akan secara akamas berkata, iya, saya percaya. Dia menyelamatkanmu? Iya, Dia menyelamatkan saya. Dia memberkatimu? Iya, Dia memberkati saya. Yakobus bilang, itu baik. Bagus, engkau percaya. Bagus, engkau tahu. Bagus, engkau punya iman seperti itu. Itu baik. Tapi yang perlu kita tahu, iblis pun juga percaya kepada Tuhan. Iblis pun percaya kepada Tuhan. Dan apa dikatakan? Dan gemetar. Engkau gemetar gak? Engkau percaya sama Tuhan? Engkau gemetar gak sama Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan, bukan? Kita ngaku percaya, tapi kita gak pernah gentar. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita gak pernah gentar kepada Tuhan. Kita gak pernah takut sama Tuhan. Ngaku percaya, tapi gak takut sama Tuhan. Kalah sama iblis. Iblis takut sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia gemetar sama Tuhan. Terima kasih. Satu hal yang saya jadi kepikiran begini. Kalau iblis percaya sama Tuhan, saya juga percaya sama Tuhan. Kita juga percaya sama Tuhan. Coba temukan. Nanti temukan. Ada nggak iblis di surga? Sama-sama percaya. Temukan. Ada nggak iblis di surga? Nggak ada. Tapi dia percaya loh. Dia percaya sama Tuhan. Tapi dia nggak ada di surga. Kita percaya sama Tuhan. Seumur hidup kita mengikuti Tuhan dan kita percaya sama Tuhan. Ada nggak kita di surga nanti? Ada nggak kita di surga nanti? Saudara kasih, percaya kita bukan cuma sekedar, ya aku tahu Dia Tuhan, ya aku tahu Dia menyelamatkan saya. Tapi kita nggak punya takut akan Tuhan. Ayat ini ada yang luar biasa loh, dikatakan banyak. Ayat 18 sebelum berkata demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku kan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus menantang orang-orang Yahudi di perantauan. Ketika mereka
sudah merasa aku ini umat pilihan, aku ini Israel, sudah dipilih dari sejak mulanya. Begitu merujuk, aku ini orang pilihan. Begitu merujuk, aku ini orang tebusan Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Yakobus tantang, oke, kalau kamu beriman sama Tuhan, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Ada dua hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama, antara iman dan perbuatan. Antara iman dan perbuatan. Biasanya yang akan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Terima kasih. Kita perlu menambahkan iman kita dengan beberapa ramuan-ramuan yang kita sedang pelajari beberapa waktu ini. Di awal kita tambahkan kepada imanmu apa? Yang kedua, tambahkan kepada imanmu apa? Yang ketiga, hari ini apa? Yang berikutnya apa? Ini kita akan bahas bersama-sama. Kenapa? Ternyata kalau kita hanya bergantung hanya pada iman saja, engkau dan saya akan menjadi orang yang agamawi saja, akan menghidupi hari-hari dengan iman agamawi saja, tanpa pengertian akan Tuhan, tanpa pemahaman yang benar akan Tuhan, sehingga kita akan mudah menjadi orang yang tersesat. Jadi antara yang menyampaikan dan yang menerima tidak mendapatkan pemahaman yang benar, karena hanya sekedar punya iman, saya percaya, tapi nggak tahu harus bagaimana, nggak mengisinya, nggak menambahinya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang paling semua adalah apakah menyakiti orang itu kehendak Tuhan? Saya rasa tidak. Itu pun sebagian orang tidak memahami bahwa menyakiti itu adalah salah satu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Artinya apa? Engkau dan saya mungkin belum mengerti kehendak Tuhan kalau hidup kita masih berputar hal yang seperti ini. Ada orang yang mengandalkan pengetahuan saja. Enggak, saya enggak butuh Tuhan. Saya enggak perlu Tuhan. Saya sudah cukup hidup hari ini. Semua toh baik-baik saja. Semua berjalan seperti biasa. Dan hidup saya juga makin diberkati. Tuh lihat orang-orang yang ngakunya percaya. Tuh lihat orang-orang yang ngakunya melayani Tuhan. Kok hidup masih susah, masih minta-minta sama orang. Saya mengenal salah seorang teman baik. Dia pernah belajar Alkitab, pernah sekolah Alkitab, pernah melayani, pernah berkhotbah juga, pernah bikin KKR juga. Tapi hari-harinya berubah. Hari-hari berubah. Sekarang ini isinya apa? Dia mengkritik orang-orang percaya, dia mengkritik hamba Tuhan, dia mengkritik orang-orang Kristen yang katanya doa, ke gereja, minta mulu, dan lain sebagainya. Semuanya hal yang nggak baik. Semuanya penuh dengan penghujatan, itu bercontoh yang sepele. Terima kasih. Dia andalkan kekuatan pikirannya untuk mengatur hidupnya sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan menciptakan dia. Ada orang yang mengandalkan pengetahuannya untuk hal seperti ini. Terima kasih. Tetapi kita berkata, ayo, kalau kau punya iman, jangan hanya berkutat dengan iman saja. Mari tambahkan beberapa poin-poin penting dalam hidup kita untuk mendorong kita, hidup kita lebih baik, untuk memahami lebih dalam, mengerti tentang Tuhan lebih dalam lagi. Yaitu apa? Pengetahuan. Tentang apa? Tentang firman Tuhan. Pengetahuan apa? Mengerti tentang Tuhan. Pengetahuan apa? Untuk mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai di sini, semoga kita mulai berkaca ya. Oh iya ya, selama ini jadi apa ya? Iman saya iman yang seperti apa ya? Adakah iman saya sekedar, yalah ikut sana, saya ikut ke sana, ke sini, ya saya ikut ke sini. Ya dari kecil saya sudah Kristen, bapak ibu saya Kristen, saya ya Kristen. Ya saya percaya. Apakah yang seperti itu sudah berhasil? Mari kita mulai celikkan mata kita. Mari kita bangun bahwa ternyata enggak cukup hanya sekedar beriman seperti itu saja. Naikkan level kita, naikkan, supaya kita punya banyak pengetahuan. Orang-orang yang berkhotbah di sini, semua buku-buku yang kamu baca atau khotbah dimanapun sudah berbuih-buih mungkin mengajar saudara. Tapi ketika kita nggak mau belajar tentang pengetahuan akan firman ini, semuanya akan sia-sia. Semua kembali kepada kita.
beberapa tahun belakang saya mulai berpikir gini. Dulu ketika saya mulai awal-awal melayani, saya ingin khotbah saya akan mengubahkan orang. Saya ingin yang saya ajar itu bisa mengubahkan orang-orang. Tapi apa bisa mengubahkan orang? Kalau orangnya nggak mau diubah, apakah bisa? Tidak bisa. Sudah berbuih-buih, sudah ngajak-ngajak, sudah tarik-tarik, sudah dorong-dorong, berkorban banyak. Apakah orang mau berubah? Apakah bisa berubah? Ternyata tidak. Sulit untuk orang bisa berubah ketika dia nggak mau menambahkan hilang dirinya, hilang imannya, pengetahuan. Untuk apa sih? Bukan buat kepentingan saya, bukan. Enggak, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya cuma memenuhi panggilan Tuhan untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah saudara percaya? Semua kembali kepada saudara. Apakah saudara menerima? Semua kembali kepada saudara. Apakah semua itu saudara akan berubah? Semua kembali kepada orang-orang yang mendengar dan mau diubahkan. Terima kasih. Mari kita sama-sama lihat Yakobus 2 ayat 14 tadi sudah ya, yang ke-17. Oh ya, tadi saya sudah baca buat teman-teman semuanya. Apakah gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Semua punya iman ya? Kita semua punya iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara dari saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya akan perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman dan perbuatan ini harus berjalan bersama-sama. Dari mana kita bisa berbuat? Dari pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Pengetahuan etika, pengetahuan moral, dan yang paling penting adalah pengetahuan firman Tuhan yang sama-sama kita hayati bersama-sama. Tadi kita dengan kesaksian memuji betapa penyertaan Tuhan dahsyat buat memuji. Kita yang melihat ke belakang bagaimana mereka hidup dan sekarang bagaimana hidup. Tetapi Tuhan tidak berubah. Keadaan kita boleh berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Pemahaman seperti ini juga penting buat kita semuanya. Oh iya ya, Allah sertai saya, Allah tuntun saya. Di masa-masa pandemi seperti ini, bagaimana iman kita pun diuji dengan begitu dahsyat. Iman kita, pengharapan kita diuji dengan begitu dahsyat. Ketika kita belajar tentang firman Tuhan, itu membuat kita makin memahami, oh ya Tuhan, terima kasih, ini menguatkan, membuat kita mampu berjalan setiap hari, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sedikit kesaksian dalam keluarga saya. Ketika masuk dalam masa-masa pandemi ini, kita sama-sama tahu bahwa Jonah juga harus berangkat ke Jepang waktu itu. Di masa pandemi pula, gitu kan. Dan harus berangkat. Sudah bisnis sudah mulai lesu semua, sudah mulai hilang semuanya. Tapi anak sudah tekad bulat niatnya untuk berangkat. Sebagai orang tua rasanya sedih kalau kita nggak bisa dorong, nggak bisa bantu gitu kan. Walaupun berat dilakukan, tapi karena tekadnya sudah bulat, perjuangannya sudah besar dilakukan, kita nggak mematahkan semangat, ayo berangkat. Tapi kita melihat bagaimana cara Tuhan ya membuka pintu demi pintu satu persatu sampai semua bisa terwujud. Waktu itu Jepang ditutup di bulan Oktober ketika dia sudah mulai kuliah. Tiba-tiba dalam masa-masa persiapan, kita nggak tahu buka kapan, Desember tiba-tiba buka. Wah, November ya. November boleh buka, ayo, jangan cepet-cepet kita apply visa dan sebagainya. Lalu selesai semuanya, sudah di-AC semuanya, Desember berangkat, berangkat. Wah, puji Tuhan, Tuhan bukain jalan yang mustahil sebelumnya, nggak terbuka, tiba-tiba Jepang yang begitu ketatnya tiba-tiba terbuka. John, kesempatan kamu nih, Tuhan bukain jalan buat kamu, berangkat. Puji Tuhan, dia berangkat. Sampai sana, di masa karantina dia di apartemennya. 2 minggu kemudian closing lagi. Masuk bulan Januari tutup. Karena mungkin libur Natal ya, libur akhir tahun mungkin melonjak lagi. Tiba-tiba John selesai ditutup bordernya. Wah, John, itu pertolongan Tuhan.
cita-cita kamu disertai Tuhan. Kamu sampai ke sana. Ayo berjuang sungguh-sungguh ya. Tuhan bukain jalan buat kamu. Saudara kasih, masa-masa itu terus lewat di dalam sekolah di sana. Dia kadang tatap muka, kadang online, kadang tatap muka, kadang online, terus berjuang. Sementara dia berjuang di sana, kita pun juga empot-empotan berjuang di sini. Kenapa? Ongkosnya gede, biayanya begitu luar biasa. Duit seberapapun, gunung segede apapun, kalau digali melulu, lama-lama kan habis. Kita nggak ada tambahan. Kita gudang kita nggak kita tambah isinya, tapi kita keluarin terus gudangnya. Habis nggak? Lama-lama habis. John, uangnya udah habis sih John. Gimana John? Kamu udah nggak bisa kuliah loh John. Kita udah nggak bisa, kita nggak punya penghasilan lagi. Kalau dulu, mungkin kalau masih lancar semuanya mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi kamu biaya hidup kamu 1 bulan kamu di sana, 3 bulan kan kita berlima di Bogor John. Ayo, semangat. Sampai di titik terakhir di bulan Desember kemarin ya, kita udah ngap-ngapan. Wah udah ngarep. Aset satu-satu udah mulai jual-jualan. Juga mobil terakhir kita jual juga. Udah nggak punya apa-apa. Sekarang kita nggak punya mobil. Tapi pas di Desember itu waktu kami lagi di Jawa Tengah ngambil mobil di Batang itu, di tengah jalan Jona telepon. Nih, aku pulang aja deh. Aku di Bogor aja deh. Aku udah konsultasi sama sekolah, katanya boleh online. Kita udah pernah kasih opsi itu ya sama Jona waktu itu. Jon, gimana kalau kamu pulang aja? Kamu online di rumah. Jadi kita nggak perlu duit tiap bulannya. Ini yang berat. Tiap bulannya kita yang sangat-sangat berat. Kita, aduh enggak lah, aku ntar pulang ngapain, ntar aku gimana? Aku ntar nggak bisa balik lagi, seperti segala macam. Ya udah kalau memang kamu niatnya nggak mau pulang ya nggak apa-apa. Tapi ini salah satu opsi saja. Ya sudah nggak apa-apa lah, kita berjuang habis-habisan. Apa yang kita bisa bulan buat kamu sampai selesai, ya kita lakukan. Tapi mungkin pas di Desember itu Tuhan bukain pikirannya, aku pulang aja deh. Padahal masih ada sisa apartemen yang masih dia sudah kita bayar, tapi dia nggak tinggalin, dia pulang. Ada singkat cerita, bulan Desember itu dia pulang. Paling tidak bebannya sudah mulai hilang berkurang. Lalu tiba-tiba bosnya orang bilang, ya mobil kamu pakai aja. Kalau kamu beli nanti uangnya kapan-kapan aja. Kalau kamu udah punya, nggak usah. Kita mau itu aja, leasing saja. Nanti kita akan balikin uangnya ke kantor. Nggak usah. Jangan memberatkan kamu. Kalau kamu sudah punya uang baru bayar uangnya. Ini berkat Tuhan itu kadang-kadang tepat pada saatnya gitu kan. Tiba-tiba ada. Tapi itu juga dengan pergumulan. Diolah tengah malam bangun jam 3 pagi, nggak bisa tidur sampai pagi. Banyak pikiran dan banyak berdoa bergumul juga kayak bersama-sama. Harus bagaimana? Tuhan bukain. Ketika kita mengimani apa kata Tuhan, mengimani Tuhan, kita juga berbuat sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mengenapi rencana Tuhan. Dan Tuhan bukain sampai hari ini. Walaupun masih belum berubah keadaannya, kita masih gak punya uang juga. Ya Allah udah berhenti, kantor udah tutup. Di bawah, kalau Bapak Ibu lihat di bawah di kantor itu ada apa isinya? Itu sudah meja kosong, udah nggak ada kegiatan di sana. Komputernya udah dibahkan ke gereja di belakang, so untuk mau dipakai nanti kalau memang kita bisa manfaatkan. Terima kasih. Iman kita diuji sama Tuhan. Ayo kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi itu pun nggak cukup. Mari kita tambahkan iman kita dengan pengetahuan akan firman ini. Kalau engkau mengerti firman ini, engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, kita ada sampai hari ini, ingat, semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menolong. Amin. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mencukupi. Ada orang tepuk dada, aku udah bisa, aku udah hebat, aku udah mampu. Dia lupa, dulu dia pernah bergumul di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Begitu sering tolong, lupa sama Tuhan. Tadi pagi, iseng-iseng waktu saya bangun pagi-pagi, saya buka khotbah singkat Pak R. Susabdono. Dia dosen saya lihat, saya lihat khotbah cuma 30 setengah menit lah, 30 detik ya. Kenapa kamu tidak diberkati katanya? Kenapa kamu nggak jadi kaya? Judulnya gitu kan, menarik. Saya coba klik aja gitu kan. Karena Tuhan tahu keadaan kita katanya. Ini intermezzo yang keluar sedikit dari khotbah saya mungkin. Karena Tuhan tahu keadaan kita. Ada orang kenapa nggak diberkati? Karena Tuhan tahu kalau kamu diberkati, mungkin kamu nggak akan tahan sampai di hadapan Tuhan.
Boro-boro kasih uang 2M kata dia. Dikasih duit 200 juta aja kamu udah tenggelam katanya. Udah lupa sama Tuhan. Lalu tinggalin Tuhan. Makanya kamu nggak diberkati Tuhan. Ini boleh jadi bahan perenungan ya. Apa benar atau tidak? Kamu makanya kamu diberkati Tuhan. Kamu berkati sedikit aja kamu sudah mulai lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan punya takaran untuk setiap orang. Sampai di mana dia bisa bertahan. Sampai di mana dia bisa mengelola hidupnya dan berkati. Makanya sungguh-sungguh dalam Tuhan, balik sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Akhirnya dulu seperti itu. Saudara kasih, hari ini engkau sudah punya iman. Ini menjadi sebuah modal yang baik untuk kita bisa miliki bersama-sama. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 yang kita sudah baca berulang-ulang dalam beberapa minggu ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ada kata sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Kata sungguh-sungguh berusaha butuh usaha yang keras, yang sungguh-sungguh. Nggak sekedar STD saja. Apa tuh STD? Standar saja, biasa-biasa saja. Enggak. Yakobus Petrus tekankan, mari berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan berimanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan dan lain-lain. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Ini puncaknya. Saudara kasih, mumpung masih di awal-awal, mumpung masih di level-level yang awal-awal, mari kita perhatikan baik-baik. Oh iya, ternyata iman saja nggak cukup. Iman saja nggak cukup. Karena kenapa? Standarnya siapa? Iblis. Jadi standarnya. Dia pun percaya. Malah mungkin lebih baik standar daripada kita. Bedanya apa? Dia gemeter ketika dengar nama Tuhan. Dia takut mendengar nama Tuhan. Dia takut kepada Allah. Walaupun dia tersesat akhirnya. Kita percaya sama Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Kita nggak gemeter sama Tuhan. Gemeter nggak? Nggak gemeter gitu. Kita masih dengan terang-terangan melawan Tuhan. Tentang petik ya. Dengan terang-terangan, dengan sengaja melawan kepada Tuhan. Nggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Masih kalah sama iblis. Walaupun nanti kita nggak bisa temukan di surga. Jadi pertanyaan saya juga sama. Apakah saya juga akan ditemukan di surga nanti? Kalau saya nggak gemeter kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam kitab saya, saling kali kata serupa, saling kali kata akal budi, saling kali kata dapat membedakan, saling kali kata kehendak Allah. Serupa, apa itu serupa? Ketika engkau dan saya tahu bahwa kita ini, ya saya sudah ditebus Tuhan, saya sudah dipilih Tuhan. Kita percaya secara agamawi bahwa oh iya cukup sama situ. Tapi ternyata kita mulai diarahkan sama Petrus, sama Paulus bahwa tetapi berubahlah. Kamu jadi serupa, tapi sekarang berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini menyangkut pikiran kita, ini menyangkut pengetahuan kita, berubah dengan rela, berubah dengan pengertian atas diri kita. Iya, saya tahu saya nggak cukup, saya akan naikin level saya akan berubah, saya akan jadi lebih baik lagi. Tiap awal tahun bikin resolusi bukan, tapi tahun yang akan datang sama resolusinya nggak berubah juga gitu. Sudah dikasih, Paulus dorong kita, mari kita berubah. Buat apa sih? Buat apa sih kita harus berubah? Dengan akal budi kita, sehingga kamu dapat membedakan apa? Baik dan jahat, terang dan gelap, boleh atau tidak boleh? Enggak, kita nggak di situ lagi. Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana kehendak Allah, seperti apa kehendak Allah. Yang baik itu pasti kehendak Allah. Apakah seperti itu? Ternyata semua kehendak Allah pun juga bisa kita beda-bedakan. Apa saja? Paulus berkata, apa yang baik? Kita tahu ya apa yang baik ya. Semua mengasihi orang, memberi kepada orang,
beribadah sungguh-sungguh itu perbuatan baik. Itu baik. Apalagi yang berkenan. Kenapa? Karena ada yang baik tapi tidak dikenan Tuhan. Ngerti nggak maksud saya? Kita bisa berbuat baik, tapi Tuhan nggak berkenan loh. Ini nggak jahat. Kita berbuat baik ini nggak jahat, tapi Tuhan nggak berkenan. Tapi ketika kita punya pengetahuan akan Tuhan, kita bisa bedain tuh perbuatan baik yang biasa saja atau perbuatan baik yang dikenal oleh Tuhan. Dan dimana kita tahu? Ketika kita mau belajar, menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Lalu apalagi ada yang baik, tapi nggak dikenal. Tapi ada juga yang baik, yang dikenal. Tapi juga ada juga yang terakhir kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata ada yang sempurna. Ada yang baik, ada yang berkenan, tapi mungkin belum sempurna. Itu kita bisa bedakan paling tidak 3 poin yang kita bisa memberi bersama-sama. Oh iya ya, kalau hal yang baik saja ya okelah cukup, walaupun Tuhan tidak berkenan. Tapi gimana caranya ya? Saya bisa berbuat baik, tapi Tuhan berkenan kepada saya. Nah, perlu belajar kan? Itu kan perlu belajar untuk kita bisa lebih tahu lagi. Belajar lagi, oh ya, saya sudah mulai melakukan sesuatu nih, berbuat baik dan Tuhan berkenan kepada saya. Puji Tuhan. Tapi kita ada kata berikutnya, yang sempurna. Apakah yang saya lakukan sudah sempurna di hadapan Tuhan? Belajar lagi sampai kita merasa, oh ya Tuhan, saya sudah berbuat baik, sudah dikenal sama Tuhan, dan mulai belajar untuk sempurna. Sedikit demi sedikit, makin sempurna. Sempurnalah kamu, karena Tuhan adalah sempurna. Kesempurnaan itu sebuah proses yang panjang yang perlu kita dapatkan dari belajar berbuat baik. Efesus 5, satu berkata ini. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ini korelasi dari Roma 12 ayat yang kedua tadi. Jangan kamu bodoh, tapi mengerti, belajar untuk mengerti kehendak Allah. Hari-hari ini mari kita sama-sama maju diri kita untuk lebih lagi menambahkan, mau lagi, rela lagi menambahkan kepada iman kita. Jangan hanya iman yang begitu-begitu saja. 10 tahun lalu kita ketemu imannya begitu, hari ini kita ketemu masih sama, atau mungkin malah lebih parah, lebih terperosok. Tapi mari kita tambahkan kepada iman kita kebajikan. Tambahkan lagi apa? Pengetahuan. Nanti kita akan tambahkan apa lagi? Penguasaan diri. Butuh apa? Kita akan pelajari nanti ya. Kita pelajari bersama-sama. Saya merindukan apa kita bahas beberapa bulan ke depan ini membuat kita makin melek, makin mengerti, makin memahami buat apa kita hidup. Bagaimana, kenapa kita harus beriman? Ternyata ada ramuan-ramuan yang kita bisa ciptakan supaya betul-betul keberimanan kita kepada Allah jadi iman yang sempurna, sama seperti Tuhan yang sempurna. Kita beri bersama-sama, terima kasih.